Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irni Novita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, sejatinya seseorang ataupun dua orang yang ingin memulai berkeluarga harus melakukan pemeriksaan, baik itu pemeriksaan fisik maupun secara psikis apakah dia sudah siap untuk memasuki gerbang untuk berkeluarga. Berbicara mengenai persiapan sebelum pernikahan, telah hadir di studio podcast kami Bapak Dokter Enda Rukmana MKes yang merupakan ASN inovatif kita dari Puskesmas Cempaka Oku Timur. Pak Enda ini merupakan kepala puskesmas di daerah tersebut. Apa sih inovasinya itu mas kawin? Apa yang menarik dari mas kawin ini? Langsung saja kita sapa Pak Dr. Enda. Selamat datang Pak Dr. Enda di acara kami One Day One Innovation. Ya, selamat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik ya, masih tetap beraktivitas ya, walaupun dengan keadaan naik turunnya COVID ya. Masih, Bu. Kalau di Cempaka itu COVID bagaimana Pak sekarang? Kondisi Kondisinya? COVID sudah zona hijau. Jadi tapi tetap kita kendalikan dengan penyuluhan-penyuluhan tetap dilakukan. Tetap ya. Ya. Kemudian tetap saja masyarakat dianjurkan untuk menggunakan 5M. Oh, tetap ya. Tetap. Menjaga jarak, mengurangi kerumunan dan dengan aktivitas. protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Baik. Inovasinya yang Bapak luncurkan ini adalah mas kawin. Apa sih Pak singkatan dari apa mas kawin ini dan apa latar belakangnya sehingga tertarik nih mengangkat inovasi ini? Baik, Bu. Terima kasih. Jadi gini, mas kawin itu sebelum kita buat inovasi kita merasa peduli ya. Peduli kepada calon-calon ibu ya. Ini pun salah satu metode untuk mencegah stunting. Ya. Jadi mas kawin itu singkatan melakukan screening kesehatan wanita calon pengantin. Jadi kita lebih cenderung sifatnya untuk mencegah preventif ya. Penyakit-penyakit ya yang timbul ya, yang bisa ditularkan melalui seksual. Yang khawatir nanti bisa menularkan kepada si pasangan suaminya dan bisa juga nanti terbawa untuk si calon bayi. Begitu ya. Apa saja sih jenis-jenis screening yang ada di inovasi mas kawin ini? Ya, jadi gini, Bu. Jadi kita mengharuskan setiap wanita calon pengantin itu diperiksa dahulu di Puskesmas Cempaka. Kita lakukan pemeriksaan di sana itu, yang pertama kita lakukan pemeriksaan secara umum dulu, fisik kesehatannya. Kemudian kita juga melakukan pemeriksaan laboratorium. Nah, di pemeriksaan laboratorium ini ada pemeriksaan untuk HB, untuk mengetahui apakah calon ibu ini mengalami anemia atau tidak. Gitu. Baik. Kemudian setelah itu kita melakukan pemeriksaan triple eliminasi namanya. Nah, triple eliminasi ini terdiri dari 3 pemeriksaan. Jadi di situ kita periksa GO, sipilis, kemudian AIDS, kemudian juga hepatitis. Penyakit menular. Ya, penyakit menular. Gitu ya, Pak, ya? Iya. Jadi screening ini tadi apabila sudah kita lakukan pemeriksaan, baru nanti kita ke jenjang di ruang PKPR Kespro. Di situ nanti kita lakukan konseling. Konseling pranikah, kemudian kita lakukan suntikan TT, kemudian kita juga memberikan tablet FE, kemudian baru kita kasih sertifikat. Oh, ya, sertifikat bahwa calon
pengantin ini dalam keadaan sehat Sehat. dan sudah boleh menikah. Oh, begitu. Ya. Nah, SOP-nya ini yang pertama kali ini bagaimana, Pak? Kan ketika orang mau menikah itu dia pasti lapornya ke Pak RT, ke lurah gitu ya, atau ke kades gitu untuk minta surat pengantar. Kemudian nanti ke apa namanya kantor agama. Nah, apakah ada SOP tersendiri sehingga nanti si calon pengantin ini harus ke puskesmas, Bapak, atau Bapak mendapatkan datanya dari apa namanya aparat terkait? Jadi ini kan kita sebelum menjalankan inovasi mas kawin ini, Bu, Mhm. kita melakukan komitmen dahulu. Mhm. Jadi komitmen itu diawali rapat, Ah, ya, gitu. rapat lintas sektoral. Jadi Betul. rapat lintas sektoral itu dihadiri oleh Pak Camat, Mhm. Kepala KUA, Betul. kemudian Kades, Iya, P3N, iya. Puskesmas, kader, tokoh masyarakat. Jadi semua diundang. Sunnah diundang. Bahwa kita ada inovasi yang namanya mas kawin. Mhm. Kemudian setelah kita sepakati Mhm. dan akan dilaksanakan oleh semua masyarakat dan Mhm. pemerintah, Mhm. kita buat komitmen, ya. Mhm. Artinya setelah komitmen itu disepakati, semua harus mengikuti Betul. dan untuk mensukseskannya harus bersama-sama kita Betul. peduli. Betul. Nah, jadi kita buat protap SOP-nya itu, jadi setiap calon pengantin itu kan sebelum dia ke KUA dia datang dulu ke desa, Betul. ke Pak Kades, dia nanti mengurus NA ya, Bu ya. Betul. Nah, di situ Pak Kadesnya ya sudah tahu bahwa protap yang selanjutnya dia harus mengirim Mhm. si calon pengantin tadi ke Puskesmas Puskesmas. Cempaka untuk Oh, melakukan screening kesehatan dahulu. kesehatan. Oh, Ya, jadi kita mendapatkan data dari si Pak Kadesnya Pak gitu ya. Kades. Ya. Kemudian dilakukanlah screening yang seperti Bapak bilang tadi. Iya, Nah, apabila telah lulus semuanya kita dapat sertifikat, lalu Bapak kasih rujukan atau kasih surat ke kantor agama atau bagaimana? ya. Jadi tadi setelah di ruang PKPR Case Pro tadi, Mhm. setelah kita lakukan konseling dan pemeriksaan, Mhm. ya, suntik titik, diberikan tablet FE, Mhm. kemudian kita dapat berikan sertifikat Mhm. bahwa si wanita tadi atau ibu calon pengantin ini tadi dinyatakan sehat. Mhm. Nah, setelah dinyatakan sehat, tadi sertifikatnya tadi diberikan kepada si calon pengantin, Mhm. nanti dibawa ke kepala desa. Oh, Nah, nanti gitu. dibawa di kepala desa itu dimasukkan di dalam satu file ya Mhm. untuk mengurus ke di KUA. Oh, Nah, begitu. kalau misalnya si calon pengantin ini, Bu ya, waktu kita periksa tadi dalam keadaan tidak sehat, Mhm. ya, maka kita merekomendasikan. Mmm. Merekomendasikan yang pertama mungkin kita ajukan kalau memang berat Mhm. penyakitnya kita minta ditunda. Mhm. Kalau memang tidak bisa ditunda, kita perbolehkan Mhm. nikah, tapi mereka tidak boleh hubungan dulu. Ya, Mhm. tugas kita untuk menyelamatkan lah. Betul, Ya, betul, jangan betul. sampai terjadi nanti penularan penyakit seksual tadi. Betul, Ya, betul. bahaya nanti untuk si pasangannya, suami, dan untuk Untuk si janin keturunannya nantinya, gitu Bu. ya. Iya, Baik. gitu. Nah, dalam hal konseling tentunya ini kan Pak, tidak hanya ibu saja atau calon pengantin wanita saja, harusnya juga pria mendengarkan Iya. gitu. Nah, apakah harus berdua datang, ataukah cukup pengantin perempuan saja? Dan apabila, pengantin prianya jauh gitu, tidak Iya. satu kampung, itu bagaimana Pak cara mengatasinya? Ya, jadi pasangan pengantin perempuan tadi Mhm. biasanya datang ke Mhm. puskesmas itu bersama dengan pasangan calon suaminya. Mhm. Biasanya begitu. Begitu ya? Dan diantar juga dari pihak keluarga. Mhm. Ya, saat itu kita biasanya konseling pranikah itu diberikan kepada kedua. Mhm. Jadi pas kedua pasangan ini kita berikan konseling pranikah. Mhm. Apabila si pasangan suami calon suaminya tadi belum hadir, Mhm. maka bisa kita berikan kepada informasi kepada pihak keluarga yang lain atau orang tuanya. Mhm, gitu ya. Iya, Jadi kalau orang, calon suaminya jauh kan kita tidak iya, bisa, apa namanya, datang gitu iya, kan. Artinya, bisa diwakilkan gitu kan Pak bisa ya. bisa diwakilkan. Nah baik, dalam hal pelaksanaannya tentunya kan, banyak kendala gitu Pak ya. Kendala apa sih yang dirasakan berarti dan bagaimana, cara mengatasi kendala tersebut? Ya. Jadi kendala yang kita rasakan Mhm. periode-periode awal dari inovasi ini, yang pertama kurang ini ya, kurang patuh ya, Mhm. terutama mungkin calon pengantin tadi. Mhm. Mungkin
dikarenakan jarak, Bu, ya. Betul. Jarak dari desa ke puskesmas mungkin Perubahan jauh. jauh. Ya. Betul. Kemudian bisa juga dikarenakan faktor ketidaktahuan tadi, mereka takut ya. Takut seolah-olah kalau datang ke puskesmas nanti ada apa begitu ya, mungkin Belum ada ketahuan disuntik ya. penyakitnya Ya gitu takut ya. begitu ya, Bu, ya. Nah, jadi ya saat itu kita minta supaya bidan desa memberikan informasi juga di desa bahwa mas kawin ini bagaimana aturan mainnya, kemudian bagaimana kebaikannya untuk si Betul. calon pengantin. Jadi salah satu tugas kita minta bidan desa memberikan sosialisasi di tingkat desa. Oh, jadi ada perpanjangan tangan Iya, dari Bu. puskesmas ke Iya, desa-desa karena mengingat jarak gitu Pak ya. jarak. Nah, dalam hal apa ya namanya pelaksanaannya tadi gitu Pak ya, tentunya kan tidak semua orang itu apa yang Bapak bilang tadi mungkin takut atau apa gitu ya terhadap apa namanya jargon-jargon ataupun istilah-istilah sehingga menyebabkan seseorang itu agak segan ke puskesmas gitu Pak Iya. ya. Nah, ketika apa namanya mengutus ataupun ada bidan yang ke rumah itu pun bagaimana tanggapan masyarakat di sana gitu Pak? Ya, setelah jalan inovasi ini alhamdulillah mereka respect ya. Dari perangkat desanya, dari masyarakat sudah mulai respect dan mereka mengetahui bahwa manfaatnya begitu. Manfaatnya Betul. bagi si ibunya nanti maupun suaminya atau calon bayinya nanti. Jadi Betul. setelah mereka dikasih informasi yang jelas dan benar, akhirnya mereka mau menerima program atau inovasi kita ini. Betul, Ya. betul. Nah, dalam hal apa namanya tadi pelaksanaannya gitu kan Pak, tentunya pihak pihak ini kan saling-saling apa namanya bekerja sama gitu untuk Iya. apa namanya suatu tujuan gitu kan Pak. Nah, ketika apa namanya si calon pengantinnya rumahnya jauh gitu atau bisakah tidak harus di wilayah kerjanya gitu. Maksudnya nih gini, kan Bapak mungkin di Cempaka, Iya. terus si calon pengantin ini mungkin apa jaraknya dekat ke tempat Bapak. Iya. Apakah itu dilayani juga walaupun bukan masuk wilayah kerjanya Bapak gitu? Iya. Jadi gini, Bu. Jadi kita untuk sementara ini pelayanan kita kan untuk wilayah kerja Puskesmas Cempaka. Nah, karena kami ada 3 desa yang jauh dari titik pelayanan kesehatan itu Betul. Puskesmas Cempaka, maka saya 3 desa ini saya kasih dispensasi lah ya, supaya mereka itu bisa memberikan layanan di desanya atau di poskesdesnya. Itu di Betul. desa Campang Tiga Jaya, kemudian desa Meluai dan Talang Gunung Jati. Itu jauh, Bu. Jadi Betul, kalau betul. calon pengantin itu datang ke kita kan jauh. Jauh Nah, sekali jadi ya. kita 3 bidan desa ini setelah dilatih, kemudian kita memberikan sertifikat tadi kepada Iya. mereka. Jadi mereka bisa memberikan pelayanan program Mas Kawin ini di desa tersebut. Ya. Artinya apa namanya jarak tidak menghalangi. Tidak gitu. menghalangi, Bu. Karena apa ya kondisi geografis Kondisi, tentu iya. sangat berbeda. Ya, benar. Dan saya mungkin kalau tinggal di jauh dari pusat kesehatan tentunya males ya bukannya Ya, males benar. karena mungkin jarak, waktu dan biaya. Iya, benar. Dan kalau kita lebih dekat lebih enak gitu Ya, Pak ya. benar. Nah baik dalam hal apa ya sumber daya manusia gitu Pak. Apakah mencukupi dengan sedikitnya tenaga kesehatan dan luasnya jarak geografis maupun jarak apa namanya tempuh gitu Pak? Ya, alhamdulillah, Bu. Ya, walaupun staf puskesmas kita belum terlalu banyak ya, tetapi kita memanfaatkan staf yang ada. Ya. Jadi untuk memegang program inovasi ini, kita ada di bawah satu wadah yang namanya PKPR Kespro. Di situ ada 3 bidan yang megang di puskesmas. Nah, untuk di tingkat desa kami kan bisa bekerja sama dengan seluruh bidan desa. Nah, di situ untuk penjaringan kami kerjasama dengan kader-kader. Jadi kader-kader pun kami libatkan untuk berperan ya untuk memberikan informasi kepada warganya yang mau menikah tentang Gitu ya. inovasi ini. Baik. Iya. Nah, sejauh ini Pak, sejak kapan ini dimulai Pak? Dan apa sejauh dari pertama dimulai sampai sekarang, bagaimana manfaat atau keuntungan-keuntungan apa yang dirasakan dari inovasi ini? Ya, inovasi ini sebenarnya sudah ada 2019.
hanya karena COVID ya, COVID kita vakum dulu, Betul. ya vakum dulu, dikarenakan ya masyarakat takut ya banyak ke puskesmas. Kebetulan kita pernah lockdown sih puskesmas kita 2-3 Karena kali pernah lockdown, jadi karena masyarakat mungkin penyakit. agak takut. Betul. Nah sekarang ini sudah mulai aktif lagi. Nah jadi masyarakat itu setelah ada inovasi ini, alhamdulillah Bu, ya mereka merasakan manfaatnya. Apalagi setelah kita lakukan pemeriksaan di puskesmas dan diketahui dia ada penyakit kita obati, gitu kan. Akhirnya mereka berterima kasih. Kalau misalnya mereka tidak tahu penyakit itu bisa tertular kepada Betul, suaminya, betul. tertular untuk si Keturunannya, calon anak calon janinnya, bayinya, begitu. betul. Jadi mereka sudah mulai respect lah, sudah mulai Respect gitu ya. mendukung kegiatan program inovasi ini. Sudah ada apa namanya manfaat yang Sudah dirasakan ada. oleh masyarakat. Alhamdulillah Gitu ya. sudah Baik. ada. Harapan kedepannya terhadap inovasi ini, Pak? Ya harapan kedepannya untuk inovasi ini semoga terus didukung ya, Ya, betul. dari masyarakat, pemerintah desa, pemerintah kecamatan, dari lintas sektoral, terutama KUA, P3N ya, dan insya Allah ini mungkin bisa menjadi contoh untuk wilayah-wilayah puskesmas yang ada di Oku Timur. Bisa direplikasi mungkin harapan Boleh Bu kedepannya. ya. Jadi Sehingga inovasi-inovasi kita yang ada di Cempaka itu sudah beberapa yang dipakai ya untuk wilayah Kabupaten Oku Timur. Begitu, baik. Nah, apa namanya pesan-pesan ini Pak kepada inovator juga mungkin kepada masyarakat Cempaka pada umumnya tentang kegiatan ataupun inovasi di Puskesmas Cempaka. Silakan Pak. Ya pesan-pesannya yang pertama ya ucapan terima kasih kami ya kepada Bapak Gubernur, Pak Herman Deru, Pak Bupati kami, Pak Renosin, Pak Camat kami, ya semua stakeholder lah yang ada di Kecamatan Cempaka, ya atas dukungannya ya untuk inovasi mas kawin ini. Nah kami berpesan kepada warga, terutama wanita calon pengantin, agar semuanya ya untuk datang memeriksakan kesehatan sedini mungkin di Puskesmas Cempaka supaya ya mencegah penularan penyakit kepada pasangannya dan calon janinnya. Itu demi kesehatan bersama dan mencegah stunting. Betul. Ya. Baik. Terima kasih atas kehadiran Bapak Dr. Enda Rukmana MKes dengan inovasinya Mas Kawin. Mudah-mudahan harapan kita semuanya ke depannya inovasi Mas Kawin ini dapat berkembang lebih advance lagi sehingga banyak calon-calon ibu khususnya akan dapat ditolong dengan inovasi ini sehingga lebih mempersiapkan keluarga sehat dan sejahtera. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat komen, like, and subscribe di YouTube podcast kami One Day One Innovation. Jangan lupa kita juga punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Nantikan kami setiap hari tayangnya dan jangan lupa untuk membagikannya kepada orang-orang yang Anda sayangi. Sampai jumpa di acara kami selanjutnya dan salam inovasi.